dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Tomakaka Mamuju. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah bisnis yang mungkin cocok untuk dikembangkan pada era zaman sekarang. Jadi nama bisnis yang kami tawarkan adalah produk Healthy Bite, yaitu atau disebut layanan makanan sehat siap saji. Nah, manfaat dari tujuan dari produk atau jasa yang ditawarkan ini adalah yang pertama adalah manfaat memberikan makanan sehat, bergizi, dan lezat kepada pelanggan yang sibuk dan tidak memiliki waktu untuk memasak sendiri. Nah, tujuannya adalah membantu pelanggan menjaga pola makan sehat dan meningkatkan kesehatan serta kualitas hidup mereka. Nah, jadi bisnis ini adalah manfaatnya tentunya orang-orang yang benar-benar sibuk, yaitu orang-orang kantor dan juga orang-orang yang memang menjaga pola makannya, seperti orang yang suka nge-gym. Nah, ini adalah contoh sasaran yang terbaik untuk produk ini. Nah, sasaran konsumen adalah orang-orang yang memiliki gaya hidup sibuk atau profesional, misalnya ibu bekerja, ataupun juga individu yang peduli dengan kesehatan mereka namun tidak memiliki waktu untuk memasak sendiri, seperti orang-orang yang sedang olahraga, atlet yang mungkin yang sibuk sehingga tidak ada waktu untuk memasak sendiri, sehingga produk ini cocok untuk gaya hidup yang seperti ini. Kemudian modal usaha yang dibutuhkan. Ini kita taruh usaha, jika kita mau untungan besar-besaran, maka tentu kita punya harus modal yang besar juga. Modal awal sebesar 50 juta yang akan digunakan untuk membeli peralatan dapur, bahan baku awal, kemudian pemasaran awal, dan biaya operasional untuk 3 bulan pertama. Nah, bahan baku yang diperlukan untuk produk ini adalah bahan makanan segar seperti sayuran, buah-buahan, daging tanpa lemak, biji-bijian, dan bahan makanan organik lainnya. Selanjutnya yaitu alat produksi, perlengkapan dan fasilitas yang diperlukan, seperti dapur komersial dengan peralatan memasak seperti kompor, oven, panci, wajan, pisau dapur, blender, dan peralatan lainnya. Kemudian peralatan penyimpanan makanan seperti lemari pendingin atau kulkas dan freezer, kendaraan, dan juga butuh kendaraan pengiriman untuk mengantarkan makanan kepada pelanggan, atau juga boleh kita bekerja sama dengan ojek online. Nah, keuntungan atau profit per produk atau jasa. Keuntungan yang diharapkan per produk atau jasa sebesar 30% dari harga jual. Harga jual rata-rata per porsi makanan ini adalah 50.000. Oleh karena itu, keuntungan per porsi adalah makanan ini adalah R15.000. Nah, balik modal berapa lama? Rencana untuk mencapai balik modal dalam waktu 6 bulan setelah diluncurkan atau diperkenalkan. Taktis promosi. Taktis promosi yaitu bisa juga dengan membangun kehadiran online melalui situs web, menggunakan media sosial dan aplikasi pengiriman makanan atau Grab, Gojek, GrabFood, itu bisa juga digunakan. Menawarkan diskon atau promosi khusus kepada pelanggan pertama atau pelanggan yang sering membeli. Nah, di sini kita memberikan diskon terhadap pelanggan yang memang sering datang membeli produk kita. Nah, mengadakan kerjasama dengan pusat kebugaran, klinik kesehatan, dan komunitas yang peduli dengan kesehatan untuk memperluas jangkauan promosi. Kerjasama dengan pusat kebugaran, misalnya di tempat nge-gym, mungkin kita bisa menawarkan produk-produk di tempat nge-gym karena memang orang di sana lebih cenderung memilih makanan-makanan yang sehat, tanpa lemak dan tidak berlebihan gula. Begitupun juga di klinik kesehatan dan lain-lain.
Kemudian selanjutnya yaitu memberikan sampel makanan gratis pada acara ataupun pertemuan terkait kesehatan dan gaya hidup sehat. Jadi ketika kita mau memperluas promosi, tentu boleh juga kita memberikan sedikit makanan gratis untuk orang mencicipi produk kita supaya dia suka. Nah, bagaimana sih taktik-taktik promosi yang sering digunakan? Ini juga menjadi soal untuk kita yang mau mengawali bisnis. Kemudian taktik promosi contohnya adalah diskon dan penawaran khusus. Ya, seperti tadi memberikan harga promosi atau bisa juga beli satu gratis satu dan lain sebagainya. Ini adalah taktik promosi ketika kita ingin menjual produk kita supaya cepat laku. Kemudian juga bisa program loyalitas, yaitu membuat program loyalitas yang dimana memberikan insentif kepada pelanggan setia. Misalnya yang sering membeli produk kita, itu bisa juga kita berikan reward ataupun juga kita berikan diskon. Nah, kemudian juga adalah memanfaatkan media sosial. Nah, media sosial untuk saat ini sangat-sangat berguna untuk memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, atau Twitter untuk berinteraksi dengan pelanggan, mempromosikan produk atau jasa, serta mengadakan kontes atau giveaway. Ini juga adalah taktik promosi. Kemudian ada ulasan pelanggan. Biasanya di aplikasi-aplikasi perbelanjaan itu pasti memberikan ulasan pelanggan sehingga kita juga pelanggan bisa mengetahui apakah produk ini bagus atau tidak. Kita bisa lihat dari ulasan-ulasan yang ada. Nah, taktik promosi ini yang dipilih harus disesuaikan dengan target pasar. Jangan sampai terlalu banyak juga jangan sampai terlalu juga banyak mempromosikan tetapi tidak melihat daripada produk kita sendiri yang memang masih kurang atau bahkan sampai kewalahan. Jangan sampai ya, ini yang perlu dihindari. Jadi ketika kita ingin berbisnis itu hitungan-hitungan juga perlu, namanya hitungan-hitungan. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai tentang perencanaan bisnis yang mungkin bisa kita gunakan untuk saat ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi, perencanaan bisnis ini bisa menjadi contoh atau bisa menjadi pembuka pemikirannya teman-teman yang menonton, sehingga bisa melakukan yang namanya bisnis, karena bisnis ini sangat menguntungkan dan sangat menjanjikan ketika produk atau barang yang kita promosikan itu memang benar-benar banyak disukai oleh khalayak ataupun para konsumen. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.